Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang review jurnal dengan judul Gambaran Kelainan Sistem Saraf dan Endokrin pada Autisme, karangan dari William Sayogo, kemudian berasal dari jurnal Prominentia Medical Journal volume 1 nomor 1 pada tahun 2020. Untuk definisi autisme, di mana autisme merupakan kelainan neurologis dengan beberapa gambaran gejala. Menurut Kenner pada tahun 1943 menggambarkan 4 sifat utama dari autisme, yakni gangguan interaksi sosial timbal balik, kelainan bahasa, perilaku berulang, dan kisaran minat yang sempit. Gejala-gejala ini dapat bervariasi dari ringan hingga berat. Kemudian untuk perkembangan autisme, yakni prevalensi autisme di dunia yakni sekitar 1%. Kemudian anak autis banyak mengalami salah diagnosa dengan gangguan kejiwaan, diantaranya 75% kasus. Sebab memiliki gejala yang sama seperti hiperaktif, gelisah, perilaku agresif, dan depresi. Kemudian untuk diagnosis banding autisme diantaranya Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Gangguan afektif dan kecemasan, rata-rata pasien autisme tidak mampu memahami ekspresi wajah dan emosi secara tepat menurut usia mereka. Kemudian untuk faktor penyebab autisme yakni hormon diyakini sebagai faktor utama penyebab terjadinya autisme. Sebab terjadi aktivitas neuron yang berbeda pada amigdala dan hipokampus yang berkaitan dengan beberapa hormon endokrin. Untuk neuropeptida, neurotransmitter, hormon dan senyawa menyerupai hormon berfungsi untuk mengkode sosial dalam perkembangan otak. Kemudian untuk terjadi kemunduran untuk kelainan sistem saraf pada autisme yakni terjadi kemunduran beberapa bagian otak seperti otak besar, otak kecil, amigdala, dan batang otak. Kemudian terjadi kelainan neuronal pada otak kecil. Kemudian kelainan tersebut berupa penurunan ukuran rata-rata sel Purkinje, subcerebellum, materi abu-abu, dan materi putih. Kelainan tersebut berdampak pada mekanisme aksi hambatan pada neurotransmitter. Otak kecil memproyeksikan ke korteks motorik, korteks premotor, area frontalis mata, dan korteks frontalis. Kemudian terjadi penurunan ukuran neuron, peningkatan kepadatan lapisan neuron, dan penurunan kompleksitas dendritik arbor di hipokampus, amigdala, dan struktur limbik lainnya. Amigdala penting dalam pengenalan emosi pada wajah. Terjadi juga pembesaran amigdala berlebihan sebelum terjadi pematangan yang bertahan hingga akhir masa kanak-kanak. Kemudian kelainan pertumbuhan tulang belakang dan kecacatan pada susunan tulang belakang dapat berkontribusi pada pertumbuhan amigdala dan kortikal yang berlebihan. Terkadang diikuti oleh gangguan pertumbuhan pada usia remaja. Kemudian hipokampus berperan penting dalam mengkonsolidasi dan memunculkan kembali memori pada otak. Untuk penyatuan girus otak mempengaruhi proses pembentukan mimik wajah. Hal tersebut terjadi akibat berkurangnya kepadatan lapisan neuron serta menghambat aktivitas neuron. Lalu ada gangguan neuroendokrin pada autisme, di mana hormon-hormon yang diyakini ikut andil pada timbulnya autisme diantaranya hormon kortisol, oksitosin, dan testosteron. Beberapa hormon lainnya seperti hormon pertumbuhan, vasopresin atau hormon antidiuretik, kemudian ada melatonin, hormon tiroid, dan estrogen juga diyakini memiliki andil dalam risiko timbulnya autisme. Untuk kortisol sendiri, dapat terjadi peningkatan perilaku berulang. Kemudian dapat mengalami penurunan kadar kortisol di waktu pagi dan terjadi peningkatan parameter psikologis yakni stres dan fungsi sensori. Untuk oksitosin yakni menyebabkan timbulnya perilaku berulang, pengenalan lingkungan sosial, dan ikatan sosial dengan lingkungan sekitarnya.
dapat mengurangi perasaan negatif dan rasa cemas pada penderita. Kemudian untuk testosteron, yakni menyebabkan timbulnya perilaku kekerasan dan agresif, baik eksplosif maupun non-eksplosif. Menurut teori Extreme Male Brain atau EMB, sistemisasi penderita autisme terlalu berkembang, sedangkan empati tidak berkembang. Tingginya sensitivitas reseptor androgen meningkatkan resiko autisme, hiperaktivitas, dan perilaku kriminal. Kemudian untuk insulin-like growth factor 1 atau IGF-1, di mana kadar IGF-1 yang rendah dalam cairan cerebrospinal dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan cerebellum. Matinya sel-sel Purkinje pada otak kecil disebabkan oleh tidak normalnya konsentrasi IGF-1, di mana menyebabkan berkurangnya aktivitas cerebellum. Untuk vasopresin, yakni berpengaruh pada sinyal sosial dan agresivitas. Tidak adanya reseptor V1AR dan V1BR menimbulkan gangguan interaksi sosial pada tikus. Kemudian untuk hormon melatonin, yakni kekurangan melatonin menyebabkan abnormalitas sinaptogenesis, menyebabkan latensi tidur yang lebih lama, sering terbangun, dan penurunan gerakan mata non-cepat atau non-rapid eye movement (NREM). Kemudian ada tiroid, yakni dapat menyebabkan kekurangan hormon tiroid pada janin dalam fase perkembangan saraf, dapat menimbulkan cacat perilaku pada penderita autisme. Untuk sekretin, berkurangnya reseptor sekretin pada tikus dapat menimbulkan fenotip sosial yang kaku dan gangguan kemampuan mengenali lingkungan sosial. Baik, untuk kesimpulannya yakni terdapat kelainan saraf pada pasien autisme di otak kecil, seperti halnya penurunan ukuran sel Purkinje, cerebellum materi abu-abu, dan materi putih. Selain itu juga terjadi penurunan ukuran neuron, peningkatan kepadatan lapisan pembungkus neuron, dan penurunan kompleksitas dendritik arbor di hipokampus, amigdala, dan struktur limbik lainnya. Ukuran hipokampus akan membesar dan terdapat peningkatan kepadatan pembungkus sel. Namun ukuran neuron menjadi kecil terlihat jelas. Gangguan neuron endokrin pada autisme berupa peningkatan kadar testosteron, penurunan beberapa hormon dan seperti kortisol, oksitosin, IGF-1, melatonin, hormon tiroid, dan sekretin. Kecacatan pada reseptor vasopresin, arginin bisa menimbulkan autisme. Namun penelitian kohort lebih lanjut dengan populasi yang lebih besar diperlukan untuk memperkuat hipotesis. Sekian penjelasan saya. Jika ada kekurangan dan juga salah mengartikan, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.